Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Janet Arianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang weighted product. Metode weighted product adalah salah satu metode penyelesaian masalah pada MDM. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya dalam penentuan nilai kepentingan atau bobot pada aplikasi sistem pendukung keputusan. Sebagai alat bantu pencarian nilai bobot atribut menggunakan penilaian secara subjektif, yaitu dengan diberi peringkat 1 sampai 5 berdasarkan jenis dan beberapa kriteria yang telah dipilih sebelumnya. Metode weighted product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Berikut ada kelebihan dan kekurangan metode weighted product. Kelebihannya, pertama, terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Dua, metode ini lebih simpel dibanding dengan metode MCDM lainnya. Tiga, perhitungannya tidak begitu kompleks. Empat, lebih mudah dipahami. Kekurangannya, metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang 2 dibanding dengan metode pengambil keputusan lainnya. Hal belum seakurat dengan metode pengambil keputusan dengan ketidakpastian. Lalu berikut adalah langkah-langkah menggunakan metode weighted product. Pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambil keputusan dan alternatif. Kedua, menentukan bobot preferensi tiap kriteria. Ketiga, melakukan normalisasi bobot dengan total bobot harus dijadikan nilai 1 dengan persamaan seperti pada gambar berikut. Lalu keempat, menghitung menilai vektor S dengan persamaan seperti berikut ini, yaitu X menyatakan nilai kriteria, S menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S, N menyatakan banyaknya kriteria, J merupakan kriteria, I merupakan alternatif, W merupakan bobot kriteria. 5. Menentukan nilai vektor V, yaitu seperti pada gambar berikut ini. V merupakan frekuensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V. X menyatakan nilai kriteria, W merupakan bobot kriteria, I merupakan alternatif, J merupakan kriteria, dan N merupakan banyaknya kriteria tersebut. Atau dalam bentuk sederhananya, yaitu V sama dengan S1 sampai Sn dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3 sampai dengan Sn. Keenam, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu dari hasil nilai vektor V, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Berikut adalah contoh studi kasus, yaitu dengan soal seperti berikut. Ena ingin membeli smartphone pengeluaran terbaru dari Amerika untuk ibunya. Ena menemukan smartphone pengeluaran terbaru dengan merek yang berbeda. Ena ingin membeli smartphone yang memiliki 3 kriteria penting, yaitu harga, kualitas kamera, dan kapasitas baterai. Dia telah menentukan skala penilaian 1-10 untuk setiap kriteria dan memberikan bobot untuk setiap kriteria seperti berikut. Harga yaitu 0,4, kualitas kamera 0,3, kapasitas baterai 0,3. Berikut adalah bentuk penyelesaian dalam tabel menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah penjelasan penyelesaian studi kasus. Yang pertama, kita akan mencari vektornya. S1 yaitu 800 pangkat 0,4 dikali 8 pangkat 0,3 dikali 7 pangkat 0,3. Hasilnya tersebut lalu dikalikan menjadi 48,494. Lalu S2 nya melakukan rumus yang sama, yaitu 900 pangkat 0,4 kali 9 pangkat 0,3 kali 6 pangkat 0,3, lalu dihasilkan dan dikalikan sehingga hasil tersebut
menjadi 50,28 dan seterusnya. Lalu pada S3 sama juga, yaitu 700 pangkat 0,4 dikali 7 pangkat 0,3 dikali 8 pangkat 0,3 dan dihasilkan menjadi 45,972 dan seterusnya. Lalu kita menuju untuk mencari vektor V-nya, yaitu dengan rumus V sama dengan S1 sampai Sn dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3 sampai dengan Sn. Lalu berikut pada V pertama 48/48 ditambah 50 tambah 45, lalu dihasilkan menjadi 0,33. Lalu V2 yaitu 50/48 ditambah 50 ditambah 45 sehingga menghasilkan 0,34. Lalu ada V3 yaitu 45/48 ditambah 50 ditambah 45 yang menghasilkan 0,31, sehingga alternatif yang terbaik adalah smartphone 12 yaitu V2.